Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kami di Majelis Daerah YPPII Batu, Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang terus kita terima sampai saat ini. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam ibadah praise and worship, Saturday night service. Mari kita semua mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk boleh menyembah Allah kita yang kudus. Kita akan naikkan pujian kita. Kita mau katakan thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus, thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada sampai hari ini, itu semua karena kasih yang daripada Tuhan, karena cinta yang daripada Tuhan. Sudah selayaknya kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, ku ada sampai hari ini, itu semua karena kasih. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama kita katakan, I am here because of your grace. I am here because of your grace. I am here because of your love, Jesus. I am so thankful for your grace above to me. Sama-sama kita katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan hati yang sungguh. Kita mau katakan, ku ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih
kita bersatu dalam doa. Bapa, seperti pujian kami ya Tuhan, kami ada sampai saat ini, itu semua karena kasih yang daripada Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan, untuk setiap cinta Tuhan yang Tuhan terus berikan dalam hidup kami. Layakan kami ya Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat Tuhan, menaikkan setiap pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Bila Tuhan berkenan dalam setiap pujian penyembahan kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita punya Allah yang dahsyat, kita punya Allah yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, Dia sediakan bagi kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan, mari kita agungkan nama Tuhan. Kita mau katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan, kita bersorak-sorai, kita tinggikan, kita agungkan namanya. Pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita angkat puji ini dengan lebih sungguh lagi, dengan sepenuh hati, dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan apa yang tidak pernah dilihat mata, Dia sediakan bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak. Sama-sama kita katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Sekali lagi kita katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dengan Tuhan kita dapat lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Mari kita menaikkan setiap pujian kita. Mari kita menaikkan setiap lagu kita, ungkapan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan, dengan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saya undang semuanya untuk berdiri. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mengagungkan Tuhan. Kita ekspresikan setiap sukacita kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku
kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup kita terus merasakan kasih yang daripada Tuhan. Karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Bahkan kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan boleh terus menjadi bagian kita. Tuhan adalah penolong kita yang setia. Tuhan selalu menolongku. Dia yang selalu menyertai hidup kita. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Sama-sama kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Dia selalu menjaga kita. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan sepenuh hati. Musim akan selalu berganti, namun kasih Tuhan tetap abadi. Selalu berganti. Kasih-Mu Tuhan, Kasih Tuhan tetap abadi. kasih-Mu tidak pernah berubah. Tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya ya Tuhan. Tetap percaya. Kami yakin bahwa Tuhan selalu memberkati kami. Yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau selalu menolong kami. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Kita mau katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Kita mau katakan, ku yakin Tuhan melindungi. Musim akan berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan terima kasih ya Tuhan, bahwasannya Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Bapa punya Allah seperti Engkau, Allah yang memelihara kami. Seperti apapun hidup kami ya Tuhan, Engkau melayakan kami. Bahkan Tuhan, kami sangat bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap cinta Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang menolong, Allah yang menyertai hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita mau katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, firman Tuhan malam hari ini sungguh memberkati kita. Kita belajar bahwa Allah menyertai kehidupan kita, bahwa Allah selalu ada dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan mengangkat pujian, Engkau Allah Immanuel. Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan dengan hati berserah. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Bapakku datang untuk menyembah.
Baik, kita berdoa ya. Terima kasih malam hari ini Engkau memberkati kami ya Bapa, karena kasih-Mu yang besar dan bukti pemeliharaanmu, kami diizinkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi untuk menikmati segala sesuatu, dan kami percaya kami semua dalam berkat Allah. Malam hari ini seluruh umat-Mu, bahkan hamba sendiri rindu jikalau Bapa kami akan berbicara kepada kami. Oleh sebab itu pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya pada malam hari ini siapapun yang akan mendengarkan firman-Mu diberkati dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap membaca firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita berjumpa kembali dalam acara live streaming Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer, Majelis Daerah YPPI Batu yang ada di Sumatera bagian selatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita membaca kitab suci dari Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan 25. Malam hari ini saya akan mengangkat tema bagi kita, Dia Pasti Pelihara. Bapak Ibu, saya akan membaca di kitab suci dan Bapak Ibu akan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Musa diutus Tuhan. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ulang bahwa tema kita pada malam hari ini adalah Dia Pasti Pelihara. Siapakah Dia dalam tema ini? Dia yang kita maksud dalam pemahaman kita bersama adalah Dia Allah Pencipta langit dan bumi beserta isinya, Allah Yahweh seperti yang tertulis dalam kitab suci kita. Jadi bukan Dia yang ditujukan kepada yang lain. Bukan Dia yang ditujukan kepada realitas-realitas yang lain atau materi-materi yang lain. Tapi tema ini ditujukan, Dia Pasti Pelihara adalah Allah Yahweh, Pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Bapak Ibu Saudara, ada satu pertanyaan di awal pembahasan ini. Pernahkah kita atau Bapak Ibu mengalami masa-masa yang susah? Pernahkah Bapak Ibu mengalami masa-masa yang susah dalam hidup ini? Masa-masa yang sulit sehingga acap kali dalam pemikiran kita seolah-olah Allah itu tidak perhatikan kita. Pernahkah dalam hidup Bapak Ibu sekalian mengalami pergumulan yang luar biasa sehingga kita melihat bahwa seolah-olah Allah tidak bekerja dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sama sudah pernah terjadi dan pernah dialami oleh bangsa Israel ketika mereka ada di tanah Mesir. 430 tahun mereka ada di tanah Mesir. Pada tahun-tahun pertama mereka berangkat ke tanah Mesir. Memang tahun-tahun yang begitu luar biasa dalam hidup mereka. Kenapa? Secara politik, secara pemerintahan, secara ekonomi, secara budaya, mereka didukung oleh bangsa Mesir. Tapi ada fakta sejarah yang ditujukan oleh kitab suci kita. Pada pasal yang pertama, bahwa ketika Yusuf meninggal, penguasa Mesir itu meninggal. Bahkan apa yang terjadi? Mereka dijadikan budak. Bapak Ibu Saudara, budak yang dimaksud di sini adalah budak bukan seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah kuno. Tapi budak yang dimaksud di sini adalah budak yang betul-betul melanggar hak-hak mereka sebagai manusia. Banyak hal yang diperbuat oleh Mesir. Banyak hal yang diperbuat oleh para penguasa Mesir supaya mereka tetap menjadi budak. Nah, hal Bapak Ibu Saudara yang menjadi pergumulan mereka adalah bukan mereka sebagai seorang budak saja, tetapi dalam kerja mereka sebagai seorang budak, mereka itu hidup mengeluh tiap-tiap hari. Hidup dalam penderitaan tiap-tiap hari. Kenapa? Karena mereka ditekan begitu luar biasa.
oleh para penguasa Mesir. Sehingga Bapak Ibu Saudara, penguasa Mesir sengaja menciptakan sebuah teologi supaya mempengaruhi mereka. Orang Mesir atau penguasa Mesir menciptakan sebuah konsep teologi bahwa mereka adalah kaum yang begitu lemah. Sedangkan penguasa Mesir atau raja Mesir adalah yang paling tinggi. Kemudian di tengah-tengahnya itu adalah orang-orang kaya atau para pejabat-pejabat. Nah, yang paling rendah di bawahnya adalah para budak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks inilah, penderitaan yang luar biasa inilah, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, meminta tolong kepada Allah Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah teks ini memberikan satu bukti bahwa Allah Yahweh itu tidak pernah meninggalkan manusia yang diciptakannya segambar dan serupa dengannya. Dan dia tidak pernah meninggalkan orang percaya yang selalu taat kepadanya. Dan dia selalu mengingat akan perjanjiannya. Bapak Ibu, saya melihat ada 3 hal. Mungkin juga pada saat ini kita sedang ragu dan sebagainya. Tapi hari ini mari kita membuktikan dari teks kitab suci. Melalui histori, melalui sejarah, melalui narasi yang diceritakan oleh kitab suci. Bahwa ada 3 bukti pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel. Yang pertama ayat 24. Ayat 24 secara langsung berkata, Allah mendengar, mereka mengerang. Bukti pemeliharaan Tuhan yang pertama, bahwa Allah mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan berarti ketika kita dalam pergumulan, ketika bangsa Israel dalam pergumulan, Allah diam saja, tidak. Tapi kitab suci berkata bahwa Allah mendengar pergumulan mereka. Mengerang yang dia maksud di sini adalah tangisan karena pergumulan yang begitu berat. Nah, Allah mendengar itu. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat sejarah, bangsa Israel tidak begitu paham tentang siapa Allah Yahweh. Namun karena Allah mengingat perjanjiannya, maka ketika bangsa itu mengerang karena pergumulan, karena tangisan yang begitu berat, maka dia mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengar itu bisa juga diartikan merespon. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah merespon. Dasar apakah Allah merespon? Dasar apakah Allah mendengar? Yaitu perjanjiannya. Makanya dalam kitab suci kita, dia katakan lalu ia mengingat perjanjiannya. Bapak Ibu Saudara, perjanjiannya kepada apa? Yaitu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan tidak pernah melanggar setitik pun perjanjiannya. Dalam hidup dan keturunan Abraham, dia memelihara meskipun mereka sedang dalam tekanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka demikian juga dengan kita, bahwa ketika kita ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, bisniskah sedang bangkrut, atau sedang pergumulan masalah anakkah, atau pergumulan masalah pekerjaankah, ingat bahwa Tuhan itu mendengar, Tuhan itu merespon, karena Allah kita selalu mengingat janji dan tidak pernah mengingkari janjinya sampai dengan selama-lamanya. Dunia boleh runtuh, segala sesuatu bisa habis, tapi janji Tuhan tetap kokoh, diteguhkan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Semua berkata amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, apa bukti bahwa Allah memelihara kita, Allah memelihara umatnya, yaitu tepat di ayat yang ke-25. Apa dia katakan di sana? Bahwa maka Allah melihat orang Israel itu. Waduh, luar biasa. Yang kedua, bahwa Allah melihat. Bukti pemeliharaan Tuhan yang kedua, yaitu Allah melihat. Bapak Ibu Saudara,
Allah melihat memiliki dua arti dalam bahasa Ibrani. Yang pertama adalah Allah menginspeksi. Dan yang kedua adalah Allah mempertimbangkan. Ini melihat berasal dari kata ra'ah. Saya ulang. Kalau dalam teks ini dia berkata bahwa Allah melihat, berarti ada dua makna. Yang pertama adalah dia sedang menginspeksi, dan yang kedua adalah dia mempertimbangkan. Bapak ibu saudara, apa maksudnya? Bukti pemeliharaan Tuhan yang kedua adalah dia melihat, artinya Bapak ibu saudara, dia menginspeksi. Yesus Kristus Allah Yahweh itu bukan hanya diam-diam saja. Tapi Alkitab berkata dia melihat keadaan umatnya. Dia melihat hidupmu. Dia menginspeksi. Dia turun ke lapangan. Dan ketika dia turun ke lapangan, maka dia mempertimbangkan segala pergumulan. Maka disitulah letak kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Dan mereka terima itu. Karena kemahakuasaan Tuhan yang memelihara hidup mereka sampai dengan selama-lamanya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya meneguhkan kepada Anda yang ada di rumah, yang ada di sini, bahwa Tuhan itu melihat Anda. Tuhan itu memperhatikan Anda. Tuhan itu mempertimbangkan segala pergumulanmu. Dan dia akan memberikan jalan keluar sesuai dengan kedaulatannya, sesuai dengan hikmatnya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita meskipun kita berada dalam lembah kekelaman. Amin. Alkitab berkata, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau yang begitu dekat denganmu, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Ini jaminan luar biasa. Ayah ibu kita saja bisa saja meninggalkan kita. Tetapi Tuhan mengatakan, sekalipun orang yang terdekat denganmu, yang selama ini engkau andalkan, meninggalkan engkau, Tuhan Allah Yahweh yang kita sembah itu, sekali-sekali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak ibu saudara, dia pasti pelihara juga dibuktikan dengan satu kata di ayatnya yang ke-25, yaitu dia mengatakan Allah memperhatikan mereka. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya senang sekali kata ini, bahwa Allah memperhatikan umatnya. Bukti Allah memelihara hidupmu, hidupku dan hidup kita semua, yaitu bahwa Allah memperhatikan umatnya. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit menggali kata ini, apa yang dimaksud dengan memperhatikan dalam konteks bahasa Ibrani di sini. Nah, dia menulis begini, bahwa Allah respect. Waduh, Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menurut saya ada sesuatu yang salah dalam perspektif manusia. Kalau saya melihat Allah respect, Bapak ibu tahu bahwa biasanya dalam perspektif kita manusia, kita hanya respect kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Kita hanya respect kepada orang yang kita anggap lebih jauh, lebih pintar, lebih kaya, lebih berkuasa dan sebagainya. Tapi di sini saya melihat sesuatu di luar nalar umat manusia. Di luar nalar hukum-hukum natural. Apa itu? Allah yang tinggi respect kepada manusia yang dia ciptakan. Yang berdosa dia respect. Bapak ibu saudara, mengapa demikian? Karena dia memelihara. Ada unsur providensianya, yaitu dalam kekekalan, dalam kehidupan umat Israel. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak ibu saudara. Allah kita tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dia respect tiap saat, tiap waktu. Dan dia bukan seperti pejabat-pejabat yang hanya merespon, hanya merespek kalau ada tujuan-tujuan atau kepentingan politik. Tapi perhatikan di sini, Allah Yahweh yang kita sembah sungguh berbeda. Allah yang tinggi, Allah pencipta, Allah yang penguasa alam semesta, dan tidak ada yang bisa disandingkan dengannya. Dia respect. Bapak ibu saudara, ini membuat saya terhibur sebagai seorang hamba Tuhan. Ini membuat saya semakin dikuatkan dalam panggilan. Mengapa?
sekalipun banyak pergumulan, kita bersama. Namun Allah respect terhadap hidup Anda. Meskipun Anda dan saya punya latar belakang yang begitu kelam, tapi sekali lagi dia respect Anda. Dia respon pergumulanmu. Makanya malam hari ini saya mengajak Anda, lihatlah kebesaran, kemuliaan, kedaulatan Allah yang tidak terbatas itu. Karena dia sedang merespon, respect terhadap Anda. Dia menghargai Anda. Dia memberikan segala sesuatu untuk Anda, untuk kebutuhanmu, untuk masa depan yang gemilang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang dia lakukan? Dalam cerita histori sebelumnya apa yang dia lakukan? Dia mengutus Musa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berjalan bersama dengan umat Israel. Apa yang dia lakukan? Dia berikan pemeliharaan di padang gurun. Karena sekali lagi dia respect. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidup Anda saat ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan memelihara Anda. Sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, percayalah bahwa Tuhan memelihara Anda. Mungkin para misionaris, hamba-hamba Tuhan mengeluh atau sedang dalam pergumulan. Ingat bahwa Tuhan berjanji bahwa dia akan memelihara kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang ada di rumah, tentu yang ada di sini, marilah kita merespon panggilan Tuhan. Hati kita terus tertuju kepada Tuhan. Karena dia Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah mengingkari. Manusia berjanji bisa mengingkari, tapi Allah kita yang kita sembah tetap janjinya, tetap kokoh, tetap terpelihara, dan akan diwujudkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Dan kami memohon masing-masing kami agar kami beriman bahwa Engkau memelihara kami. Seperti Engkau memelihara umat-Mu di Mesir, demikian juga Engkau akan memelihara kami. Engkau Tuhan mengerti pergumulan kami. Engkau mendengar pergumulan kami. Engkau melihat kami. Engkau memperhatikan kami. Engkau merespon, Engkau respect, Engkau mempertimbangkan, Engkau menginspeksi. Engkau bukan Allah yang diam, tapi Engkau selalu bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami, sehingga kami memperoleh kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi rema dalam hidup hamba, hidup kami semua, sehingga kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini. Dan marilah kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai Maranatha, kedatangannya yang kedua kali. Amin. Terpuji nama Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih menolong kita. Dan kita akan menjalankan setiap aktivitas kita malam hari ini.
Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan lagi. Kita mau katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi